Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Jawa Barat, warga Indonesia. Dalam masa pandemi COVID ini, berita baik sudah datang, yaitu hadirnya vaksin COVID-19. Semua negara berlomba-lomba dan vaksin itu sudah tiba di Indonesia untuk kita proses dengan cara-cara ilmiah sebagai cara untuk melawan COVID-19. Di hari ini saya sudah mendaftarkan diri sebagai relawan dalam pengetesan vaksin ini. Mudah-mudahan dengan semangat kebersamaan, semangat bela negara kita, apa yang kita lakukan ini bisa menjadi bekal dalam proses hadirnya vaksin COVID-19. Saya akan ceritakan semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hadir di masyarakat tentang apa, bagaimana, dan siapa terkait vaksin ini. Yang pertama, dalam melawan COVID-19 ini, untuk kita jauh dari COVID, ada dua situasi. Jika dia sakit karena COVID, kita harus melakukan pemberian obat. Dan belum terbukti sampai hari ini obat yang efektif seperti apa. Masih dalam proses riset dan uji coba. Atau jika kita sehat, maka untuk melawan COVID, satu-satunya cara seperti yang kita lakukan di waktu kita kecil, kita melakukan yang namanya imunisasi. Nah, imunisasi ini meningkatkan imun, dan imunisasi artinya memberikan kepada skala massal melalui yang namanya vaksin. Apa itu vaksin COVID? Dalam teorinya ada 3, yaitu mengambil sekian persen dari bagian tubuhnya virus, ya, kemudian diolah, disuntikan menjadi vaksin, atau menggunakan virus yang sudah dilemahkan, ya, diriset, disuntikan, dan akhirnya meningkatkan imunitas, atau yang terakhir adalah virusnya dimatikan untuk disuntikan kemudian meningkatkan imunitas juga. Nah, yang saya bicarakan adalah metode menggunakan virus yang dimatikan. Jadi resikonya lebih kecil dibanding virus yang dilemahkan, tapi resikonya juga penyuntikan vaksinnya harus 2 kali kepada orang yang sama. Jadi ini tantangan nanti ada di logistik, tantangan di manajemen pemberian vaksin. Jadi vaksin yang akan dihadirkan oleh Bio Farma adalah dari virus yang sudah dimatikan, tapi 2 kali penyuntikan. Yang nomor 3, dari mana datangnya vaksin? Pak, katanya kenapa hanya dari Tiongkok? Tidak betul. Hari ini vaksin itu sedang persiapan. Ada dari Cina, ada dari Korea, ada dari Inggris, ada dari Indonesia. Dan untuk siap diproduksi harus melakukan 3 tes. Tes pertama di bawah 100 orang, tes kedua di atas 100 orang, tes ketiga di atas 1000 orang. Nah, dari semua ini yang paling siap yang dari Sinovac atau dari Cina. Ya, jadi jangan asing. Yang penting lagi perang ini ada alat perang buat nembak musuh, mana aja yang siap ya kita pakai, kita pergunakan. Nah, di tes ketiga ini ya akan dilakukan di Bio Farma, karena Bio Farma ini adalah BUMN, perusahaan penjual dan pemroduksi vaksin. Sudah teruji, produknya selalu halal, bekerjasama dengan tim kesehatan dari kedokteran Unpad, dan Bio Farma sudah mengekspor vaksin kemana-mana, dan prosedurnya memang selalu 3. 2 tes di negeri sendiri, tes ketiga di negeri yang memang membutuhkan vaksin ini. Dan ingat ya, kita tidak membeli barangnya dari luar negeri, hanya rumus menghasilkan si vaksinnya yang dikerjasamakan, tapi produksinya dari 0 sampai 100%-nya itu ada di Bandung melalui Bio Farma di Jawa Barat. Nah, mudah-mudahan ini menjelaskan kenapa yang kita pergunakan dari Tiongkok duluan, kenapa Bio Farma dan keyakinan-keyakinan lain. Kemudian yang keempat, prosesnya yang ketiga ini dicari relawan sejumlah 1.620. Kenapa angkanya khusus? Sebenarnya ini adalah angka statistik seperti survei pilkada, jadi 1.200 sampel. Nah, ini juga sama, ada 1.600-an, sudah lebih dari cukup untuk mengukur apakah imunitasnya naik atau turun. Usianya 20 sampai 59, saya masih 49, masuk kategori harus sehat, nanti diasuransikan juga ya, dan domisilinya diprioritaskan yang dekat dengan Bio Farma. Itulah kenapa relawannya diharapkan dia orang Bandung, orang Cimahi, bukan di kabupaten-kabupaten lain atau dari provinsi lain, semata-mata karena akan ada monitoring bulanan. Jadi kalau dimonitor oleh dokter,
si orangnya harus ada di tempat setiap saat supaya mengukur keberhasilan atau kekurangan secara berkala, kira-kira begitu. Nah, Pak, apakah ada efek samping? Namanya juga vaksin, ya. Tidak banyak efek samping yang luar biasa. Efek samping dari vaksin biasanya yang saya tahu dan menurut konfirmasi adalah kadang-kadang demam sesaat atau bengkak karena suntikan. Biasanya hanya 2 itu. Dan orang masih boleh berkegiatan setelah dilakukan vaksinasi ini. Jadi ini hanya penambahan suplemen ya berupa vaksin agar imunitas kita naik. Makanya keberhasilan kenapa harus ada tes ketiga, nanti diukur jika imunitasnya naik di atas 90%, maka vaksin itu berhasil untuk genetika orang Indonesia. Tapi kalau ternyata imunitasnya naiknya sedikit, berarti vaksin itu tidak layak diproduksi. Itulah mohon doa restunya, mohon semangatnya, saling mendukung. Kita doakan agar vaksin produksi Bio Farma ini bisa menaikkan imunitas orang Indonesia di atas 90%. Saya sebagai gubernur kenapa ikut? Karena jangan sampai ada yang bilang, oh pemimpinnya aja nggak yakin, kita rakyat jadi kelinci percobaan. Saya kira tidak begitu. Ya. Kita melihat ini ilmiah, maka saya ikut sebagai relawan bersama masyarakat. Saya ikut divaksin juga, sama-sama di wawancara dokter, di kontrol rutin dan sebagainya. Dan kita harus saling mendukung, kurangi melihat berita-berita hoax, berita-berita yang tidak terkonfirmasi. Sumbernya di gugus tugas ya. Kalau saya yakin saya berhasil, maka saya menjadi testimoni yang valid karena saya pernah menjadi relawan, sehingga kalau nanti dipergunakan ke rakyat Jawa Barat, Indonesia, bukti gubernurnya juga sudah melakukan proses itu, mudah-mudahan menenangkan dan meyakinkan. Terakhir, kalau lancar sampai Desember ya 1.620 orang ini dan imunitas naik di atas 90%, maka produksi bisa dimulai di Januari 2021, sambil produksi pemberian vaksin bisa dilakukan ke kelompok yang rawan-rawan dulu, sambil nanti untuk seluruh rakyat Indonesianya mungkin di 2022, jadi perjalanan masih panjang. Oleh karena itu, dukung berita baik ini, ya, hindari diskusi-diskusi dengan orang-orang yang tidak kompeten. Kalau mau pintar, bergaulah dengan orang-orang pintar. Kalau mau negatif, ya bergaul dengan orang-orang negatif, pasti ke bawah negatif. Tapi kalau mau optimis, bergaulah dengan Gubernur Jawa Barat. Insya Allah kita selalu optimis. Kita dukung hadirnya vaksin di COVID-19 ini, dan mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan ini Allah kabulkan dan Allah permudah urusan kita, sehingga kita bisa hidup normal lagi, kita bisa kembali melakukan hal-hal produktif, karena semua sudah punya imunitas melawan COVID-19. Mudah-mudahan video saya ini menjelaskan dan semua pertanyaan terjawab di sketsa yang saya lakukan. Terima kasih, hatur nuhun, tetap 3M, memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.